Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua makhluk Allah yang ada di bumi dan di langit, dan apa-apa yang berada di antaranya, baik yang zahir maupun yang batin, pagi ini dengan izin Allah kita akan membaca surat Al-Fatihah beserta artinya dan penjelasan tafsirnya secara singkat ya teman-teman. Saya tidak tahu harus memulai dari mana, tapi saya akan berusaha menyampaikan apa yang saya bisa dan yang saya ketahui tanpa mengada-ngada dengan rujukan yang jelas. Saya bacakan dulu firman Allah pada pembuka awal Kitabul Quranul Karim, yaitu suratul Fatihah, yang mana dengan surat ini ulama tafsir menyebut bahwasanya surat ini memiliki banyak fadilah. Dia sebagai umul Quran, dia sebagai induknya Al-Quran, dia sebagai pembuka Al-Quran, dia sebagai sab'u masani. Nanti kita akan jelaskan semuanya secara singkat dan padat. Baik teman-teman, saya akan bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Artinya secara perkata teman-teman, bismillah, bismi dengan nama Allah, artinya Allah. Ar-Rahman artinya adalah yang maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Itu ayat pertama. Arti dari Alhamdulillah itu adalah segala puji bagi Allah, Rabbi yaitu Tuhan, Al-Alamin seluruh alam. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, maha penyayang. Maliki artinya pemilik, yaumi hari, ad-din artinya adalah pembalasan. Kemudian ayat selanjutnya, iyyaka artinya hanya kepada engkaulah na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada engkaulah nasta'in kami memohon pertolongan. Kemudian ayat yang ke-6, ihdina tunjukilah kami as-sirata jalan al-mustaqima yang lurus. Sirato artinya yaitu jalan, alladzina orang-orang yang an'amta telah engkau anugerahkan nikmat, alaihim kepada mereka, ghairi bukan al-maghdubi mereka yang dimurkai, alaihim kepada mereka, wala dan bukan pula jalan ad-dhalin mereka yang sesat. Itu adalah pengartian surat Al-Fatihah secara huruf per kata ya teman-teman. Lalu bagaimana penjelasannya? Baik, terjemahan secara fullnya dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih,
Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu jalan hidup yang benar ya teman-teman. Soalnya apa? Kita saat ini, nanti ada penjelasannya lagi nanti ya teman-teman. Kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, baik. Itu adalah arti dari surat Al-Fatihah yang mana kita baca minimal sehari 17 kali. Ya, bagi seorang mukmin muslim pasti minimal membaca 17 kali surat ini, surat Al-Fatihah ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah bacakan, kemudian arti perkata juga sudah dibacakan, kemudian arti keseluruhan juga sudah saya bacakan. Kemudian hal selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah tentang cara membaca surat ini. Jadi gitu, lidah kita umat manusia seluruh dunia ini berbeda-beda ya teman. Lidah Jawa, lidah Bugis, lidah Sunda, lidah Amerika, lidah Inggris, lidah Arab, lidah Afrika, lidah orang-orang benua Eropa, benua Australia, benua Asia itu berbeda-beda. Orang Jepang apalagi kayak macam gitu ya teman-teman. Nah, ulama dunia yang berkompeten tentang qiraah sudah memberi kita rumusan yang baku. Bagaimana? Ya seperti ini teman-teman. Di dalam buku-buku qiraah ulama-ulama sudah banyak menjelaskan bagaimana cara membaca ini. Kenapa ini kok bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Baik, saya jelaskan tentang makharijul huruf dulu. Ba di sini adalah bibir atas dan bibir bawah ketemu. Karena ini kasroh dibaca bi. Kemudian ini sin, huruf sin itu cara pelafatannya adalah dua gigi bertemu, yaitu gigi atas dan gigi bawah. Karena ini sukun atau mati, maka dibaca bis gitu cara membacanya. Bismillah. Ya. Pada lafadz Allah ini ada huruf matobi'i atau harokat fathah yang berdiri. Ini panjangnya adalah 2 harokat. Jadi cara membacanya Bismillah. Ya, tidak boleh terlalu panjang atau melebihi 2 harokat. Lalu patokannya 2 harokat bagaimana? Patokan 2 harokat yaitu dengan diayun. Misalkan ini ada garis horizontal, ya. Jari kita sampai di sini ayunkan. Bismillah. Dari sini ke sini membentuk huruf U begini ya teman-teman ya. Bismillah. Ya, ini standarnya segini. Standar matobi'i adalah ayunannya segini ya teman-teman. Ini nanti kalau kita ketemu matobi di sini, standarnya juga ayunannya segini. Dari ujung sini ke bawah terus naik lagi ke atas begini. Cara mengayunnya seperti itu. Kalau kita mengayunnya Bismillah itu salah karena melewati garis horizontal ini ya teman-teman. Ya, tidak. Baik, kita lanjutkan. Ini penjelasan secara singkat. Kemudian Ar-Rahman, ro-nya fathah ini tebal. Ro fathah itu dibaca cara bacanya tebal. Fathah atau dhamma dibaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ro gitu. Kemudian
Ha itu adalah huruf yang keluar dari tenggorok kerongkongan kita ya teman-teman, dari leher kita. Yang bagian mana? Bagian tengah. Jadi cara melafadzkannya kita adalah dengan mendesah dulu. Latihannya dengan mendesah. Buat teman-teman yang susah melafadzkan huruf H, jadi ambil napas dari ujung sini sampai sini, teman-teman perhatikan. Itu ditahan, ambil napas sambil dikeluarkan pelan-pelan. Desahannya itu. Saya kasih contoh, ujung sini sampai sini, nanti baru dilepas ya teman-teman. Ambil napas. Ha. Ulangi lagi. Ha. Nah, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Kemudian mim berfathah, ini ada harokat fathah berdiri lagi. Jadi dia panjangnya 2 harokat atau sekali ayun. Caranya berarti Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Nunnya berkasroh, ni, yaitu nun cara pelafatannya ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Ni. Ya. Ni. Kemudian ro lagi kita lanjutkan, ro berfathah. Ini tafkhim atau dibaca tebal. Kemudian haknya kasroh. Kita tadi sudah belajar cara melafadzkan hak, yakni dengan cara mendesah. Latihannya ujung sini sampai sini dikeluarkan nafas secara perlahan-lahan. Perhatikan. Hi. Lagi. Hi. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian setelah H ini ada ya sukun, maka dia artinya ini adalah bacaan matobi'i atau 2 harokat. Baik, lu berarti panjangnya 2 harokat. Sebentar dulu, ya, pada dasarnya seperti itu. Dalam kaidah tajwid, apabila matobi'i bertemu dengan huruf yang terakhir, ini kan mimnya huruf terakhir, habisnya ini nggak ada tulisan lagi, nggak ada ayat lagi kan. Nah, dalam kaidah tajwid, apabila huruf matobi'i bertemu dengan huruf terakhir, maka dia disebut mat arid lisukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, atau 5, boleh 6. Begitu. Jikalau di awal ayat ini kita membaca ini panjangnya 5, maka sampai bawah ini nanti ini juga apabila ada mat arid lisukun bacanya 5 semua. Begitu. Nggak boleh ayat pertama cuma 2, ini 5, ini 6, itu nggak boleh ya teman-teman. Baik. Akhirnya bagaimana cara mengetahui panjangnya itu 5? Yaitu kita gunakan jari kita dengan mengetuk. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi begitu teman-teman, bisa dipahami. Ini pelajaran singkat pada pagi ini. Dan insya Allah kita bisa istiqomah melanjutkan sampai membaca Al-Quran sampai akhir beserta penjelasannya ya teman-teman. Soalnya videonya kalau saya lanjutkan nanti terlalu panjang. Sekian, semoga bermanfaat dan menambah ilmu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.